Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya berada di hutan kota Rangkusumo. Saya dengar Pak Eko tadi berada di sini, katanya mau membuat acara yang lokasinya mungkin ada di hutan kota Rangkusumo. Kita lihat Pak Eko dulu. Kelihatan Pak Eko dari ujung. Kita lihat sana langsung, kita ngobrol apa saja yang dilakukan Pak Eko di Rangkusumo. Dan terbukti Pak Eko ada di sisi selatan Rangkusumo. Selamat pagi Pak Eko. Pagi, Oke, Pak Eko. Mas Agus. Tadi tak cari di kantor. Ini. Tadi kantor saya Oh. dan katanya teman-teman kantor Pak Eko mau adakan acara di Rangkusumo. Iya. Sebenarnya apa acara Pak Eko? Rencana sama teman-teman mau mengadakan acara diskusi yang biar apa ya, membaur dengan alam, biar kelihatannya Gayeng itu mau tak atas seizin nantinya dari desa akan saya gunakan apa itu hutan kota. Hutan kota. Tapi masih rencana ini kan Desember kita. Kenapa milih sini? Ya karena ini kan potensi kita, ini kan ikon kita. Selagi bisa digunakan untuk event-event kenapa tidak? Nah, kita tadi sama teman-teman survei lah. Oke Pak Eko, beberapa hari lalu Dinas Kominfo adakan media gathering yang mungkin diikuti 50-an peserta di Semarang. Apa sih sebenarnya tujuannya media gathering? Sebetulnya media gathering itu adalah acara tahunan yang sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Itu selain salah satu bagian untuk komunikasi dan media ya. Di dalam media gathering ini juga ada edukasi termasuk untuk bagaimana teman-teman bisa membuka pikiran ya. Tidak hanya kita mindsetnya, open mindsetnya itu kita bawa keluar juga. Kalau kemarin ya dulu media gathering itu pernah ke Banyuwangi. Saat di awal-awal kita pengen saat di Magetan seingat saya itu ingin membuka MPP. Karena kita tahu media ini kan penting untuk mensosialisasikan. Waktu di Banyuwangi itu Magetan mau buka MPP ya? MPP ke masyarakat. Jangan sampai berita-beritanya nanti justru misalnya kurang mendukung. Kita bawa ke sana. Bagaimana MPP sebelumnya di sana? Manfaatnya bagaimana? Karena kita akan menggunakan pasar baru saat itu untuk MPP. Nah, karena teman-teman media ini juga mitra kita untuk diseminasi, biar melihat sendiri MPP di sana. Nggak lama MPP terbangun di Magetan, kan seperti itu. Kan juga berkat dukungan media-media juga dalam publikasi. Yang di Semarang apa yang didapat di sana, atau mungkin tujuannya di Semarang gimana? Kalau di Semarang kemarin kita lebih pada upaya-upaya untuk membangkitkan ekonomi kreatif ya yang saat ini sedang digerakkan oleh pemerintah pasca pandemi COVID-19. Nah, salah satu rujukannya mana? Semarang salah satunya. Jadi teman-teman media juga kemarin juga bisa menggali informasi-informasi terkait bagaimana pengelolaan Semarang Hub ya kemarin ya. Yang di sana mewadahi ya semua, ada seniman, ada istilahnya marketplace, banyak sekali di sana itu. Nah, itu akan kita bawa ide-ide ke sini. Kalau pemerintah saja tentu kurang efektif. Kalau teman-teman media mungkin dengan tulisan-tulisan di media mungkin akan mendorong sehingga muncullah ide-ide ekonomi kreatif itu, bagaimana pengelolaannya, pemanfaatannya bagaimana, dan tentu akan sangat bisa membantu untuk lebih cepat bangkit ya pasca COVID-19. Terus regulasi untuk seorang media atau jurnalis ikut, apakah itu memang dipilih oleh Pak Eko sendiri atau karena memang ada sistem yang menunjukkan bahwa ini layak diajak atau ini tidak? Tapi lebih baiknya kita sambil jalan. Oh iya, sip. Gini Mas Agus. Sebetulnya kalau untuk media gathering itu sistem. Nah, mulai tahun ini kan teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya bahwa Kominfo membangun sistem agar publikasi perusahaan media, teman-teman media, dalamnya awak media wartawan itu jelas, jelas. Mulai dari kemarin kita terkait dengan
perusahaan persnya ya. Kita sadari banyak sekali media yang berkontribusi di Magetan, yang melakukan tugas-tugas jurnalistik di Magetan. Tapi kita juga harus bisa mengetahui potensi kekuatan media di Magetan itu seberapa, bagaimana. Nah, kemarin awal-awal tahun kemarin kita juga melakukan verifikasi. Bukan tanda petik verifikasi versinya Dewan Pers, bukan, tapi verifikasi perusahaan persnya yang ada di Magetan. Itu sebagai legal form kita untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Ya, jadi kita menjalin kerjasama dengan perusahaan pers itu jelas, secara badan hukumnya jelas, ininya jelas, dan sampai di belakang hari ada masalah. Oke, mungkin tahun ini ada 47 sampai 50 media yang ikut. Ada beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa Diskominfo tebang pilih. Apa itu benar hal seperti itu? Ya, namanya orang berpandangan, orang punya pendapat itu sah-sah saja di era seperti ini. Ya itu bagian dari kritik kita. Ya, bagian kritik bagi Kominfo, bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi agar tidak ada prasangka atau pandangan-pandangan seperti itu. Tapi tidak masalah sebenarnya pandangan seperti itu. Tapi boleh saya jelaskan di sini ya. Kalau tebang pilih kan sekarang sudah nggak ada untuk tebang, nggak boleh tebang sembarangan. Betul. Jadi nggak ada. Kita sistem, by sistem. Apakah kurang komunikasi mungkin? Kalau kurang komunikasi mungkin ya. Kalau yang nilai kan teman-teman. Kalau kita jauh-jauh hari sudah menyampaikan, oh kita mau ada kegiatan ini, kegiatan ini. Sistem yang ada. Sistemnya apa? Satu, teman-teman media ini yang ikut, ya ini adalah yang mereka secara perusahaan persnya sudah masuk Kominfo. Ya. Kedua, keaktifan mereka dalam mendukung, tanda petik bukan mendukung terus dan konotasi manut pemerintah, bukan. Yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya peliputan, kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan untuk sinergitas kita. Itu kita ada semuanya monitoring. Terus kemudian ada juga banyak sih kegiatan-kegiatan pemerintah itu. Saya mohon maaf ya, mungkin pemerintah Magetan ini kalau di secara keseluruhan terkait dengan media ini luar biasa perhatiannya. Pimpinan kita itu memberikan atensi pada teman-teman media, baik perusahaan maupun rekan-rekan wartawan, itu luar biasa. Banyak kegiatan-kegiatan yang notabene itu bisa diakomodir, ya, mulai dari media gathering, kemudian UKAWI, pemberian apresiasi melalui media award. Nah, itu kan juga bagian dari upaya pemerintah yang memandang bahwa media itu memang penting, mitra kita untuk diseminasi informasi. Oke Pak Eko, banyaknya media di Magetan, bagaimana cara IKP untuk, bukan kita mengutak-utak, bukan, tapi kita memberikan solusi bahwa media gathering kemarin itu tidak ada sekat, tidak ada apa yang dilakukan Pak Eko ke depan? Sekali lagi kalau masalah beda pendapat yang sah, yang terpenting niat kita sampaikan, niat tulis kita ini loh, seperti ini, rule of the game-nya seperti ini. Memang dari awal sudah disampaikan, monggo teman-teman ikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang itu dikhususkan pada teman-teman media. Banyak, misalnya lomba kayak tulis jurnalistik melalui media award selain pengantar. Itu tujuannya apa sebenarnya? Untuk mengasah kemampuan. Bukan, mohon maaf sekali lagi, bukan kok kita enggak. Melalui seperti kita mengapresiasi teman-teman media yang telah luar biasa dalam hal mendukung informasi, diseminasi informasi. Karena kalau diseminasi dilakukan oleh kita saja nampaknya kurang maksimal. Tapi mohon maaf ya, bukan berarti elemen-elemen lain tidak mendukung. Bukan berarti lembaga-lembaga lain itu tidak berkontribusi, tidak. Permasalahan adalah Kominfo dalam hal ini hanya dibatasi pada media. Untuk yang lainnya kan sudah ada sendiri, sudah ada OPD sendiri. Jadi bukan Kominfo yang. Nah, kedepannya tentu kita berharap
mekanisme itu. Oke, Pak Eko, saya dengar Desember ini di Kominfo bersama teman-teman media itu mengadakan UKW yang insya Allah dari Solo Pos. Sebenarnya apa yang mendorong Pak Eko berbuat seperti itu? Sebenarnya sih bukan saya yang berbuat, Ya. itu pimpinan, atensi pimpinan, arahan pimpinan sebagai bentuk perhatian ke teman-teman itu untuk bersama-sama kita untuk meningkatkan kompetensi diri. Kan nggak salah Ya. Nah, memang banyak sekali dalam proses untuk UKW ini kan mereka menanyakan keabsahan, boleh tidaknya, legalitasnya. Memang kalau secara legalitas pemerintah tidak boleh melaksanakan UKW, uji kompetensi wartawan, tidak boleh. Yang boleh melaksanakan itu adalah lembaga uji yang telah ditunjuk oleh Dewan Pers. Itu hasil Nah, kita hanya memfasilitasi, bukan melaksanakan. Beda loh ya. Ya, betul. Ketika kita ngomong memfasilitasi sama kita melaksanakan itu beda. Kalau kita melaksanakan, pure kita yang melaksanakan, yang hasilnya kita yang menentukan. Siapa-siapa yang menentukan kita. Kalau kita memfasilitasi beda, kita fasilitasi apa kebutuhan dari UKW ini. Misalnya, dalam UKW ini diperlukanlah gedung, ngamin pesertanya, biaya pengujinya, asesornya, narasumbernya. Itu kita fasilitasi dan itu diperbolehkan karena tentu ya dalam menentukan, dalam merencanakan kegiatannya juga sudah jauh-jauh hari. Nah, kita tuangkan dalam DPA kita. Nah, ini diakomodir dalam DPA perubahan tahun 2022 UKW ini. Jadi yang perlu digarisbawahi bukan melaksanakan, tapi memfasilitasi. Kan gitu loh. Jadi biar tidak ada salah pemahaman. Berapa jumlah? Yang saat ini masih ada yang sudah terdaftar kita itu sekitar 41 ya. Dan dari 67 media yang terdaftar di Kominfo ya, yang perusahaannya ini 67 ini masih belum lagi ya, banyak lagi. Sebenarnya kita nggak membatasi mereka itu. Banyak media-media lain, tapi kan kita melalui verifikasi lagi. Jadi 41. Tapi kemarin waktu di Jogja, Ibu Wagub sudah menyampaikan, di Semarang, berharap bahwa teman-teman masih mau untuk ikut, karena kuotanya masih banyak. Daripada Bubadir kan. Begini Mas Agus ya, UKW ini nampaknya menjadi perhatian dari teman-teman kita, dari teman-teman dinas ya, di luar ya. Itu menanyakan, UKW itu nyapo. Kok Pemda kok segitunya ya? Iya. Gitu lah. Banyak mereka, Mas aku nitip bisa nggak wartawan di sini? Karena kita ini ditujukan pada teman-teman media yang melakukan peliputan, ya, yang ditugaskan oleh perusahaan media di Magetan, kita nggak bisa. Banyak betul. Kalau kita mau asal menerima peserta UKW itu mau ikut, malah kuota kita malah kurang. Ternyata kemarin misalnya dari Demak, ada yang dari Madiun, ada yang ikut. Kemarin juga ngebet dari Ponorogo. Tetangga itu banyak yang ingin, tapi kan nggak boleh. Bukan nggak boleh, karena kita membatasi. Karena ini hanya untuk Magetan. Dan itu peran serta pimpinan, termasuk melalui Diskominfo. Dan itu harus kita acungi jempol bahwa pimpinan kita betul-betul memperhatikan wartawan yang ada di Magetan. Luar biasa. Pimpinan-pimpinan kita di atas sana memberikan apresiasi luar biasa. Jadi jelas nanti UKW itu tanggal 5-6 Desember. Nah, kita ada pertanyaan lagi Mas Agus, kenapa kok? Itu kan tugasnya perusahaan untuk meningkatkan kompetensi itu. Nah, sekarang begini menurut pemahaman kita, profesionalisme seorang wartawan menjadi jurnalistik yang benar-benar profesional, itu memang tanggung jawab perusahaan. Tapi kan tidak perusahaan saja. Betul. Pemerintah sangat berkepentingan untuk bisa terciptanya terlahir rekan-rekan jurnalistik yang profesional, yang tahu sebenarnya terkait dengan pekerjaannya sebenarnya mulia ini, jurnalistik ini, ya. Jangan sampai nantinya kekurang pahaman terkait dengan ini berdampak pada tersumbatnya atau terganggunya diseminasi informasi ke masyarakat. Nah, kepentingan itulah yang mendorong pemerintah untuk bersinergi namanya.
Oke lah, kalau perusahaan belum bisa melaksanakan karena biayanya mungkin ya tidak murah, pemerintah menyediakan fasilitasi agar apa teman-teman jurnalis itu benar-benar kompeten, benar kompeten dalam menjalankan tugasnya. Ya kan terus nanti kalau dia kompeten, dia akhirnya kan nyaman untuk dirinya sendiri. Oke Pak Eko, UKW sudah. Kemarin saya harus tanya juga, apa sih hasil dari media gathering yang 2 hari di Semarang kemarin itu? Kalau kemarin teman-teman media itu yang pertama kita ajak kunjungan ke Semarang Hub Kreatif yang ada di Komplek Kota Lama. Tujuannya apa? Biar tahu ya bagaimana mengelola Kreatif Hub sebenarnya. Bagaimana semangat mengelola Kreatif Hub ini. Nah, nantinya disebarluaskan kepada masyarakat. Dari Magetan ini. Masyarakat nantinya tahu, oh ternyata ada Kreatif Hub ini. Pemikiran kita, Kreatif Hub itu hanya terbatas pada mungkin desain-desain. Itu enggak, luas. Karena disitulah pusat ekonomi kreatif. Iya. Teman-teman media juga tahu sendiri, kemarin sudah wawancara sendiri ya. Ya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana mekanisme istilahnya penganggarannya di sana, bagaimana terus nantinya kontribusinya, terus hasilnya apa. Nah, teman-teman media langsung tanya sendiri, bisa tahu sendiri. Beda kalau kita yang ceritakan, mungkin teman-teman media, apa iguan gitu kan, gitu. Mungkin untuk terakhir sebelum kita tutup, UKW itu kan mungkin tidak bisa dilaksanakan setiap tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Mungkin ada regulasi baru dari Diskominfo bagaimana teman-teman media di Magetan ini bisa belajar bareng, entah itu 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita ngundang narasumber, bisa nggak seperti itu nanti? Ya, kita akan usahakan seperti itu ya. Kita manfaatkan, kita nanti juga mestinya pimpinan juga punya atensi. Tahun ini animo untuk UKW-nya bagaimana? Ya. Mungkin tahun depan juga masih akan bisa dialokasikan anggaran untuk itu. Ya, kita akan usahakan untuk itu. Tapi yang jelas komitmen pemerintah, komitmen pimpinan itu sangat jelas bahwa media sebagai bagian dari elemen masyarakat lainnya. Saya bilang gitu ya, karena elemennya bukan media aja. Betul. Ini harus ada peningkatan kompetensi diri. Iya. Ketika sudah ada peningkatan kompetensi diri, maka akan mudah untuk bersinergi membangun Magetan. Ya, lewatnya kita Magetan, jangan ada di Magetan, dan seperti itu. Betul. UKW kan masih tanggal 5 dan media out juga Desember. Iya. Mungkin apa yang harus Pak Eko sekarang genjot bagi mereka yang mungkin belum tahu atau mungkin tidak pernah lihat linknya Diskominfo? Ya, kita berharap rekan-rekan media manfaatkan ya kesempatan yang langka. Saya bilang langka apa? Belum tentu kita tahun depan ada anggaran yang diproyeksikan untuk pelaksanaan UKW ini. Belum tentu juga pimpinan punya kesempatan, memberikan kesempatan pada kita lagi. Nah, senyampang ini kesempatan ada, anggaran disiapkan, ya toh Pak, difasilitasi oleh kita, manfaatkan. Mari, kita masih terbuka ya. Walaupun pelaksanaannya tanggal 5-6, masih ada beberapa jeda waktu, silakan konsultasi ke Kominfo. Nanti kita akan pandu, kita akan bantu untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, yang harus disiapkan. Seperti yang disampaikan oleh pesankan oleh Bu Wabub waktu di Semarang kemarin, menyampaikan di depan media. Ayo kita ikuti, kita manfaatkan. Kekurangan misalnya administratif, nanti kita konsultasikan, kita koordinasikan agar bisa tercukupi. Juga ada satu lagi gelaran Media Award. Ini adalah salah satunya yang sudah yang pertama Mas Agus, Mas Gus. Ini apresiasi dari pemerintah Kabupaten Magetan. Mungkin baru yang pertama di lingkup Madura ya, memberikan award kepada media. Nah, monggo silakan manfaatkan, kita kalau itu bebas, kita siapa saja media yang melakukan peliputan di Magetan, silakan masuk ikuti Media Award nanti dengan salah satunya pengiriman karya jurnalistik gitu loh. Jadi belum ada kata terlambat kan? Belum ada. Banyak kok, itu ada kategori pendidikan, pariwisata, olahraga dan fotografer. Nah, saya pantau hari ini sudah banyak yang sudah mengirimkan naskah-naskahnya dan hari-hari ini sudah dalam proses. Tapi masih boleh, masih bisa. Silakan untuk mengirimkan karya-karya jurnalistik ke kita untuk kita nilai mana yang ini benar-benar menginspirasi masyarakat untuk
apa istilahnya peduli ataupun ikut akhirnya Under Bini Magetan. ada di bidang-bidang itu. Pemerintah Kabupaten Magetan sudah memberikan kesempatan untuk semua jurnalis yang ada di Magetan untuk ikut UKW yang Desember. Dan ada lagi Media Award yang kita harus perlu ikuti juga. Dan semoga apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan bisa membawa kita sebagai jurnalis menjadi seorang jurnalis yang betul-betul kompeten. Belum tentu tahun depan ada UKW kembali di Kabupaten Magetan. Oke, Mak Eko, terima kasih. Kita keliling lagi ke Tangerang.